Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat mengikuti MPLS di Sekolah SMP Negeri 3 Panda. Untuk materi MPLS yang pertama yaitu materi pembinaan mental agama di sekolah. Khususnya di sini adalah agama Islam. Oleh saya yaitu Utari Tri Utami, sering dipanggil dengan Bu Utari. Apa itu pembinaan mental? Pembinaan mental merupakan suatu aktivitas yang sangat penting. Terlebih pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pendidikan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan. Nah, di sini nanti diharapkan kalian di materi ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pribadi yang baik. Seperti terdapat dalam visi SMP Negeri 3 Panda, yaitu berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan berbudaya. Berdasarkan visi tersebut, maka diharapkan siswa yang sudah terdaftar menjadi anggota keluarga besar SMP Negeri 3 Panda mempunyai karakter yang baik. Karena visi pertama jelas sekali, yaitu berakhlak mulia, baru berprestasi, terampil, dan berbudaya. Nah, di sini diharapkan kalian nanti menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian, oleh bapak ibu guru kalian. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Nah, bagaimana kita harus berakhlak mulia? Karena akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia. Nah, di sini kalian sebagai seorang siswa yang baru saja masuk jenjang sekolah menengah pertama, diharapkan kalian mempunyai sikap yang baik terhadap lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal kalian. Tingkah laku kalian itu mencerminkan akhlak kalian. Baik dan sopan terhadap orang tua dan guru merupakan contoh bahwa kalian mempunyai pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Sebaliknya, apabila kalian mempunyai sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan guru, maka akhlak kalian perlu diperbaiki lagi. Sehingga kalian harus berakhlak mulia, berakhlak yang baik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Jika itu belum ada dalam diri kalian, nanti silahkan mencoba perbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena di sini proses itu lebih baik, proses baik daripada kalian tidak berproses menjadi lebih baik lagi. Nah, berbicara tentang akhlak itu memiliki dua sifat, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, di sini akan
saya saya akan berikan contoh tentang akhlak terpuji maupun akhlak tercela yang nantinya saya harapkan bisa menjadi gambaran kalian, bisa menjadi contoh sehingga kalian harus berakhlak terpuji ataupun berakhlak buruk. Akhlak terpuji di sini salah satu contoh yaitu pergaulan anak remaja. Kami berharap, saya selaku guru agama kalian berharap sekali kalian bergaul dengan anak-anak yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menjadikan kalian menjadi lebih baik. Ketika kalian menjumpai teman-teman yang memang nantinya akan membawa dampak buruk terhadap kalian, akan membawa dampak tidak baik pada diri kalian, bukannya lebih baik tapi malah lebih merosot, silahkan bisa kalian tinggalkan. Bisa kalian nggak usah berteman dengan teman tersebut. Kalian bisa memilih teman. Memilih teman di sini dalam artian jangan memilih-milih teman yang kaya ataupun yang miskin. Namun memilih teman di sini adalah harus selektif. Kalian harus selektif memilih teman yang bisa menjadikan kalian menjadi lebih baik lagi. Apalagi kalian itu dari anak SD menuju ke anak SMP. Kalian pada proses peralihan itu silahkan cari teman, cari lingkungan yang baik sehingga bisa memberikan kebaikan pada kalian. Nah, contoh yang lain di sini saya gambarkan seorang siswa memperhatikan guru ketika guru mengajar kalian. Nah, di sini kenapa kok saya memberikan gambaran seperti ini? Nah, diharapkan ketika kalian nanti berada di lingkungan sekolah, itu kalian menghormati Bapak Ibu guru dan civitas akademika di sekolah SMP Negeri 3 Panda. Ketika di dalam kelas ya dimohon diharapkan kalian memperhatikan dengan seksama, tidak menyepelekan. Silahkan perhatikan ketika belum ada yang dipahami silahkan ditanyakan. Bersikaplah baik dengan gurumu. Contoh yang ketiga saya gambarkan itu bergotong royong. Diharapkan nanti kalian baik itu nanti di sekolah maupun di rumah kalian bisa bergotong royong dengan teman, dengan orang lain. Bisa bergotong royong, bisa saling membantu, tanggap terhadap pekerjaan yang di sekeliling kalian. Jangan menjadi pribadi yang tidak tanggap, cuek, tidak tahu apa-apa yang terjadi di lingkungan kalian. Itu salah satu contoh, beberapa contoh tentang akhlak terpuji. Untuk selanjutnya yaitu akhlak tercela. Dan di sini saya gambarkan ada beberapa pelajar sedang melakukan tawuran. Ini sering terjadi di usia kalian, di usia pelajar, di usia SMP ini. Baik itu nanti di lingkungan kalian sendiri, di lingkungan SMP Negeri 3 Pandak maupun di luar SMP. Nah, diharapkan jangan sampai kalian melakukan hal-hal seperti ini. Karena ini tidak hanya merugikan dirimu sendiri, ini nanti akan berdampak buruk terhadap nama baik SMP Negeri 3 Pandak. Itu satu contohnya. Yang kedua adalah ada seorang sedang mencontek. Nah, kenapa kok saya menggambarkan mencontek? Karena hal ini
hal ini sangatlah perbuatan yang salah, namun menjadi hal yang biasa. Jadi kalian sudah terbiasa, Allah nyontek saja tidak apa-apa. Nah, ini adalah sikap yang buruk. Bahkan ini tidak beradab, tidak mencerminkan bahwa kalian sebagai seorang yang mempunyai pribadi yang baik. Nah, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya saya gambarkan ada orang tua, ibu-ibu khususnya, sedang membereskan rumah. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya teknologi, kalian bisa melihat ibunya sedang membersihkan rumah. Namun apa yang terjadi pada anaknya ini? Yang terjadi malah asik dengan dunianya sendiri, asik dengan gawainya, HP-nya, tanpa mempedulikan apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Baik, untuk sekarang ini memang tidak dipungkiri bahwa teknologi mempengaruhi segalanya, namun kami harapkan dengan berkembangnya teknologi bukan akhlak kalian semakin merosot, namun silahkan untuk meningkatkan dan lebih meningkatkan baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, yaitu berakhlak mulia. Itu beberapa contoh akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang buruk, bahkan silahkan bisa dihindari. Untuk selanjutnya, diharapkan kalian nanti ketika di SMP Negeri 3 Pandak mempunyai beberapa karakter pembiasaan. Nah, bagaimana pembiasaan karakter di SMP Negeri 3 Pandak? Nah, karakter itu salah satunya adalah sholat duhur berjamaah. Jika tidak pandemi dan berada di sekolah, ini nanti dilakukan sholat duhur berjamaah. Nah, jika di masa pandemi ini, silahkan nanti sholat berjamaah di rumah. Baik itu di lingkungan rumah, di masjid, namun tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, ini diharapkan nanti ada absen juga. Silahkan ikuti dengan baik-baik. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran setiap hari Jumat. Ketika pandemi dilakukan di rumah masing-masing, nanti akan ada pembagian share untuk tadarus kalian. Nah, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, nanti silahkan mengikuti dengan menyesuaikan, belajar Iqra ataupun membaca Iqra dengan bantuan orang lain juga boleh. Untuk selanjutnya yaitu sholat duha. Nah, di sini ada pembiasaan yaitu sholat duha. Sholat duha, ketika pandemi silahkan kerjakan di rumah masing-masing. Karena sholat duha ini tidak hanya bermanfaat bagi kamu sendiri, namun akan bermanfaat bagi tubuh kalian. Karena ini merupakan sedekah untuk tubuh kalian. Dan ini manfaatnya untuk kalian sendiri. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk agenda pembiasaan selanjutnya yaitu sholat Jumat bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan, kajian keputrian bersama. Ini dilakukan ketika tidak pandemi. Jadi kalau di lingkungan sekolah. Namun kalau pandemi seperti ini nanti akan menyesuaikan. Nah, seperti itu penjelasan dan pemaparan dari saya. Ini ada sebuah ilmu, sebuah quote, sebuah nasihat dari Imam Syafi'i, yaitu ada kata-kata adab dulu baru ilmu. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Nah, di sini diharapkan kalian mempunyai adab dulu, baru ilmunya akan mengikuti.
Setinggi apapun prestasi kalian, sepintar apapun prestasi kalian, jika adab kalian terhadap orang lain tidak ada, itu dinamakan kalian tidak mempunyai ilmu. Namun berbeda dengan ketika kalian baik, ketika adab kalian memperlakukan guru dengan baik, nah itu ilmu akan mengikuti. Seperti itu, jadi kami harap kalian mempunyai adab karena adab itu penting. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kalian nanti setelah menyimak materi ini, silahkan kerjakan soal untuk penguatan materi hari ini. Dan dipersilahkan bagi yang belum jelas silahkan tanya jawab melalui WhatsApp pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas perhatian kalian. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.